Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang sangat berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, ya kita bersama-sama dalam kajian ya tentang akhir zaman, di mana kita mengetahui bahwa rukun iman itu diantaranya adalah al-iman bil yaumil akhir. Dan ketika kita mau membahas tentang ya, al-iman bil yaumil akhir, maka ya tentu kita akan membahas ya mukaddimah atau prolog daripada peristiwa hari akhirat itu sendiri. Dan alhamdulillah di dalam ya agama kita begitu jelas dan begitu lengkap ya diterangkan, dijelaskan tentang tanda-tanda dekatnya peristiwa akhir zaman atau peristiwa hari kiamat. Bahkan kalau kita mencermati hadis Jibril yang sangat populer ya ketika Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat Rasulullah SAW, kemudian muncul Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, lalu kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Nabi SAW. Tatkala kami sementara duduk bersama dengan Nabi SAW, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki ya syadidu bayadi thiyab, yang pakaiannya sangat ya putih, rapi, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya pun juga sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak ada kelihatan tanda-tanda bahwa orang ini adalah seorang musafir. Ya, wala ya'rifu ahadun minna, tapi kata Umar tidak ada satu pun sahabat yang di Madinah pada saat itu yang kenal orang ini. Lalu kemudian yang membuat semakin heran sahabat itu karena ya orang ini ternyata begitu berani dan langsung datang duduk di depan Nabi SAW, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Tiba-tiba ya orang ini menempelkan ya kedua lututnya di dua lutut Rasulullah SAW, wada kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas ya pahanya. Ini ada dua pendapat para ulama ya tentang apakah ya yang dimaksudkan wawada akaffaihi ala fakhidaihi ini adalah ya orang ini meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi SAW atau di atas pahanya sendiri. Ada yang mengatakan pendapat pertama dan ada yang kedua, tapi bukan di situ persoalannya ya. Ya, intinya bahwa apa yang dilakukan oleh orang membuat heran para sahabat karena ya tidak ada yang berani seperti itu pada Nabi SAW. Lalu kemudian setelah itu dia bertanya, ya Muhammad. Ya, dia panggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung, ya Muhammad. Tidak ada di antara sahabat, karena penghargaan sahabat pada Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun yang memanggil ya Rasulullah dengan namanya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala kalau menyebut Nabi SAW menyebut dengan Rasulullah. Kalau disebutkan namanya, tapi ya berdekatan dengan ya risalah kerasulan beliau. Ya Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu, ya Muhammadur Rasul. Jadi disebutkan dengan risalah ya beliau. Nah, karenanya ketika orang ini mengatakan ya Muhammad, maka ini semakin heran sahabat. Ya, kok begitu berani orang ini memanggil beliau dengan namanya langsung. Ya. Lalu kemudian ya orang ini mengatakan akhbirni anil iman. Ajarkan kepadaku apa itu iman. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang arkanul iman as-sittah, ya rukun iman yang 6. Ya.
Kemudian ya setelah itu dia katakan sadaqta, kamu benar. Nah, ini semakin heran lagi para sahabat karena kenapa? Karena orang ini ternyata dia yang bertanya malah dia yang membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam, ajarkan kepada aku tentang apa itu Islam. Nabi SAW menjelaskan tentang arkanul Islam al-khamsah, ya rukun Islam yang 5. Kemudian ya setelah itu ya dia bertanya tentang al-ihsan. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, ya anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ya, bahwa ya ihsan itu adalah ya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya, tapi kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Lalu kemudian yang keempat pertanyaannya adalah akhbirni anis sa'ah. Ya, jelaskan kepada aku tentang ya hari kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya bukan yang ditanya lebih pandai, lebih tahu daripada yang bertanya. Setelah itu lalu kemudian ya dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, jelaskan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan. Nah, dari sini kita melihat bahwa ya ternyata arkanuddin itu pertama adalah ya tentang rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua, ya arkanul Islam. Jadi ya pokok dan rukun daripada agama secara keseluruhan itu ya sekitar 4 persoalan ini. Yang pertama adalah ya arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Kemudian ya yang kedua adalah arkanul Islam al-khams, ya rukun Islam yang 5. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Lalu kemudian yang keempat adalah ya as-sa'atu asyaratuha, ya hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, karenanya begitu penting bagi seorang muslim ya untuk ya mempelajari dan ya memahami tentang tanda-tanda ya hari kiamat ini. Tanda-tanda ya hari kiamat. Dan ya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan man alima iktirabus sa'ah, Imam Al-Qurtubi mengatakan man alima iktirab as-sa'ah qasur amaluhu. Ini yang pertama, ya. Kata beliau. Ya. Jadi siapa yang tahu tentang ya dekatnya ya hari kiamat, maka ya kasura amalu, obsesinya akan jadi pendek, ya. Artinya harapan-harapannya tentang kehidupan dunia ini akan pendek. Artinya tidak terlalu ya panjang angan-angannya. Karena ya yang membuat banyak ya sengsara dan binasa kita ini ya karena terlalu banyak ya obsesi dan banyak harapan kita hidup di dunia, banyak angan-angan. Makanya Nabi SAW ya pernah ya menggambarkan ya bahwa di dalam sebuah ya gambar yang dibuat oleh Nabi SAW, beliau ya membuat satu kotak begini, ya satu kotak, lalu kemudian ya di dalam kotak ini ada titik yang kemudian beliau menggaris dari keluar ya garis lurus yang melampaui daripada ya kotak ini. Nah, Nabi SAW menjelaskan begini, bahwa ya ibarat manusia hidup di dunia ini seperti ini. Ini adalah manusia, ini adalah ya al-insan, ya al-insan. Nah, sementara ini yang 4 ya kotak garis ya segi 4 di luar ini adalah ya umrul insan, ya umur ya manusia. Jadi ya manusia ya dikelilingi oleh umurnya, artinya dia hidup dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan umurnya, ya. Makanya ya Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis beliau ya ketika menjelaskan tentang manusia, bahwa manusia seluruhnya masuk ke dunia ini sudah membawa jatah umur, ya. Dalam hadis Rasulullah katakan ya inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ya, kemudian setelah itu
summa yakunu alaqatan ya mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi 3 fase itu dilewati kita semua dalam proses penciptaan kita di dalam rahim ibu kita masing-masing, dan pada ya tahap yang ketiga dalam usia ya 120 hari ya 120 hari, maka Allah mengutus ya satu malaikat ya kepada janin tersebut yang masih dalam bentuk fisik ya 120 hari, lalu kemudian ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 perintah. Yang pertama, fayanfukhu fihi ruh, ya ditiupkan roh masuk ke dalam ya janin itu. Ya, maka pada usia 120 hari ini manusia sudah terdiri dari jasmani dan ya rohani. Nah, kemudian ya setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk ya mencatat, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang merupakan takdir yang harus dilewati oleh setiap manusia itu. Satu diantaranya adalah ya, an umrih, ya, tentang umurnya. Jadi sebenarnya kita masuk ke dunia ini, setiap orang masuk ke dunia ini sudah membawa jatah umur masing-masing. Nah, makanya Nabi SAW menjelaskan tentang ini, bahwa ini adalah manusia, ibaratnya adalah manusia, dan garis yang di luar ini ibaratnya adalah umur manusia itu sendiri. Sedangkan garis lurus yang keluar ini melampaui dari ya, umur tersebut adalah ya ya angan-angan, obsesi ya dan keinginan manusia. Ya, keinginan manusia yang melampaui dari umurnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya inilah fungsinya ya dan manfaatnya ya untuk kemudian kita mengetahui ya tentang ya hari kiamat, beriman pada hari kiamat, dan termasuk juga mengetahui bagaimana tanda-tanda yang menjadi prolog dan mukaddimah ya untuk ya masuk ke dalam peristiwa hari kiamat ini, agar kemudian ya kasura amaluhu. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, kasura amaluhu. Ya. Jadi ya jiwanya angan-angan seseorang itu akan ya tidak akan terlalu panjang ya melampaui daripada ya usianya dan umurnya. Yang kedua kata beliau adalah watabat ya nafsuhu bitaubah, ya. Watabat nafsuhu ya bitaubah. Nah, ini yang kedua. Ya, orang yang ya kata beliau alima iqtirabis saat, tahu ya betapa dekatnya peristiwa hari kiamat itu, maka ya akan jiwanya, dirinya akan ya mempersiapkan untuk ya selalu ya tobat ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terpesona dengan kehidupan dunia ini, tapi kemudian dia selalu berusaha untuk tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya mempersiapkan dirinya ya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang ya faedah yang sangat ya besar untuk kemudian kita mempelajari dan mengetahui ya tentang peristiwa hari akhirat ya, dan ya mukaddimah yang melatar belakangi ya terjadinya peristiwa itu dalam bentuk ya tanda-tanda ya kiamat. Kemudian ya yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, walam yarkun ila ya walam ya, yarkan ila ad-dunya. Nah, demikian juga orang yang ya mengetahui ya, yang alima iqtirabis sa'ah. Kalau dia tahu sudah ya hari kiamat itu sudah dekat, maka ya tentu ya dia tidak akan ya tenggelam di dalam ya kehidupan dunia. Ya, karena dia tahu bahwasanya ya dunia ini adalah ya sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya dan hakiki itu adalah kehidupan nanti di hari akhirat. Ya, di sana adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan ya dunia ini hanya sekedar ya kita singgah sejenak, sebagaimana Nabi SAW ya menyampaikan ya kepada sahabat beliau, kun fid dunya ka'annaka garib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini ya sebagai orang yang asing atau orang yang ya melewati sebuah jalanan singkat sekali, ya. Maka ya mestinya ya kita di dunia ini menjadikan dunia itu sebagai ya ladang untuk kehidupan akhirat kita, bukan justru kemudian tenggelam dengan ya kehidupan dunia ini lalu kemudian kita melupakan kehidupan akhirat. Ya, akhirnya kemudian ya kita ya menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kenapa di dalam ya Islam ini, ya di dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Qur'an,
itu kita ya temukan ya begitu banyak dalil-dalil ya yang menjelaskan tentang ya pentingnya ya kita beriman pada ya hari akhirat. Bahkan ya kalau kita melihat ya di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara ya iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat. Ya misalnya ya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Ya. Bukanlah ya kebaikan itu kalian palingkan wajah kalian ke barat dan ke timur, ya akan tetapi kebajikan itu atau kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi selalu digadengkan ini antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir. Ya, dalam ayat yang lain misalnya Allah SWT mengatakan, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Yang demikian itulah ya bagi kepada kalian ya yu'adzu bihi, ya diberikan peringatan dengannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa ya, di dalam Al-Quran bahkan ya mungkin hampir setiap lembar dari Al-Quran itu ya selalu ada ya penjelasan tentang ya kehidupan akhirat. Nah sehingga kemudian ini yang akan meluruskan ya pemahaman kita dalam hidup di dunia ini, sehingga kemudian kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang ya begitu gemerlap ya, dan kemudian telah banyak ya menelan korban. Ya orang ya habis ya hidupnya, habis ya umurnya ya hanya ya menjadi ya hamba-hamba dunia ya, dan ya memburu kehidupan dunia lalu kemudian melupakan kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Padahal ya kehidupan akhirat yang dikatakan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Nah, tentu ya semua ini ya karena ya kita tidak ya berusaha untuk memahami bagaimana tentang ya kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat, apa korelasinya, dan termasuk juga ya kita ya menganggap bahwa ya kehidupan akhirat itu masih jauh, ya kita masih lama hidup. Akhirnya kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ya sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Semua kita ini akan mengalami kematian. Jadi semuanya kita ini ada camat, ya, calon mati. Ya, tidak ada satupun yang hidup selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan binasa. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti merasakan kematian, lambat atau cepat. Dan ini yang kita saksikan setiap saat. Ada saudara kita, ada kerabat kita, ada keluarga kita, ada handai taulan kita yang meninggal. Ya, kemarin meninggal, hari ini meninggal. Kita antar mereka ke kuburan dan sebagainya. Itu sebagai bukti, dan mestinya itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita ini akan ya melalui proses yang sama seperti itu, kematian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, coba kita lihat faman zuhziha 'anil nar ya. Allah mengatakan faman ya. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka ini, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Coba kita lihat, perhatikan ya. Mari kita perhatikan dan kita tadabburi ayat ini. Ya, Allah mengatakan siapa yang dijauhkan ya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Di sini ada huruf qad ya, itu adalah harfut ta'kid. Dalam bahasa Arab adalah huruf yang dipakai untuk mempertegas sungguh ya. Lalu kemudian faza,
Faza ini adalah fi'il madi, kata bentuk lampau. Padahal orang meninggal dunia belum sampai sekarang ya belum ada yang masuk surga. Ya, karena peristiwa surga dan neraka itu nanti setelah peristiwa hari kiamat, ya, hancur semua alam semesta ini, lalu kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya, lalu kemudian diproses di padang mahsyar, lalu kemudian setelah itu ya terakhir ya prosesnya adalah proses ya wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara, orang-orang bertakwa digiring masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir digiring ke dalam neraka secara berbondong-bondong. Baru kemudian masuk surga dan masuk neraka. Tapi coba kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata faza di sini. Ya. Artinya seakan-akan sungguh telah beruntung. Ya. Kenapa? Ya karena keberuntungan yang hakiki adalah keberuntungan nanti dalam ya kehidupan akhirat ketika seorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari ya neraka ini. Makanya ya inilah keberuntungan, inilah keberuntungan yang hakiki. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Keberuntungan di dunia, kesuksesan di dunia adalah keberuntungan dan kesuksesan yang semu. Adapun keberuntungan di hari akhirat itulah keberuntungan yang ya hakiki, ya karena ya kita akan ya merasakan ya kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga. Dan kerugian juga yang hakiki adalah kerugian ya nanti di akhirat ketika seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala pada akhir daripada ayat ini mengatakan, ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Nah, oleh karena itu, ya ini yang harus kita fahami dengan baik, ya, bahwa ya kita sebagai seorang muslim yang beriman tentang ya adanya kehidupan setelah kehidupan ya dunia ini ya akan membentuk ya kepribadian kita menjadi pribadi yang betul-betul saleh, komitmen di atas kebenaran ya dan ya konsisten ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak temukan ya ada satu konsep yang dibuat oleh manusia, ada satu aturan yang dibuat oleh manusia, ada satu ideologi yang dimunculkan oleh manusia yang bisa meluruskan kepribadian seseorang sama dengan ya, iman kepada hari akhirat. Ya, sama dengan iman kepada hari akhirat. Makanya orang yang sehebat apapun konsep yang dibuat oleh manusia, ide yang dibuat oleh manusia, ya dan ya aturan yang dibuat oleh manusia, ya itu ya terkadang ya hanya diikuti ketika misalnya ya ada kemaslahatannya di dunia. Ya, atau mungkin karena ya ketika dia dikontrol, ya misalnya ya ada sebuah aturan, taruhlah misalnya aturan sekarang, ya aturan untuk memakai masker, ya karena ya kita berada di musim pandemi. Nah orang ya akan ikut melakukan itu dan memakai masker ya ketika misalnya dia dikontrol oleh petugas, ya. Tapi ketika sudah tidak dikontrol maka dia akan bebas, dia akan dia tidak akan memakai lagi. Ya. Nah, beda dengan ya kontrol, ketika kontrol itu adalah iman ya bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat. Itu jelas beda. Ya karena yang mengontrol yang muncul dalam diri kita itu adalah asy'ur bi muraqabatillah. Ya kita merasakan bahwa kita ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan ya kebaikan sebesar zarrah di dunia ini, maka dia akan lihat nanti di hari akhirat. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah di dalam hidup ini, dia juga akan lihat nanti di hari akhirat. Nah, oleh karena itu, al-iman bil yaumil akhir ini adalah ya, faktor yang sangat besar untuk kemudian meluruskan kepribadian ya seorang dalam hidup ini. Sehingga kemudian ya ya perlu untuk kemudian kita terus mengkaji dan mempelajari tentang ya peristiwa hari akhirat, dan ya seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ya peristiwa hari akhirat atau peristiwa hari kiamat ini itu diawali oleh tanda-tanda yang disebutkan secara rinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam ya hadis beliau, ya dan oleh ulama kita ya membagi
ya tanda-tanda ya kiamat itu kepada ya dua ya bagian. Ada ya asyaratus sa'al kubra, jadi ya kita ya masuk pada apa namanya, bagaimana ya kita memahami ya tentang dan mengetahui tentang tanda-tanda ya kiamat, agar kemudian ya kita tidak lalai dan kita tidak ya terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Kita selalu ingat tentang ya bagaimana pentingnya ya kita mempersiapkan persiapan-persiapan yang ya harus kita lakukan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebelum ya kita masuk pada pembahagian itu, ya saya ingin ya sebutkan secara singkat ya apa di antara ya fawaid atau faedah ya kita mengetahui dan mempelajari ya tentang tanda-tanda ya hari kiamat. Ya, yang pertama ya faedah atau fawaid ya dari ya mempelajari atau mengetahui tanda-tanda hari kiamat ya. Yang pertama adalah si'atu ya, rahmatillah. Si'atu rahmatillah. Ya, kita merasakan betapa ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan hari kiamat itu secara tiba-tiba dan konyong-konyong begitu. Ya, tidak langsung tiba-tiba, tapi kemudian ya Allah ya apa namanya, sebelum ya datangnya hari kiamat itu ada mukaddimah dan ada prolog sebelumnya, supaya kita apa? Supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita bisa tobat, ya supaya kita bisa mempersiapkan amalan-amalan ya, saleh yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya yang pertama. Jadi itu menunjukkan ya bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, beda dengan misalnya peristiwa-peristiwa bencana alam, ya. Taruhlah misalnya peristiwa bencana alam, misalnya tsunami atau gempa bumi ya dan sebagainya, atau longsor, itu kan ya tiba-tiba langsung ya, lalu kemudian menelan korban banyak ya, banyak orang. Nah, hari kiamat karena ini adalah peristiwa besar ya, di mana kemudian alam semesta seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ya kemudian kita beralih pada proses kehidupan akhirat ya, itu tidak datang secara tiba-tiba, dalam artian ya tidak ada prolog dan mukaddimahnya sebelumnya yang kita harus ketahui ya. Makanya ya di sini hikmahnya dan faedahnya kenapa ya kita ya harus mengetahui tentang ya asyaratus saat atau tanda-tanda kiamat ini, agar kemudian ya kita merasakan itu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita semua ya, tidak mendatangkan kiamat secara tiba-tiba dan sekonyong-konyong ya, agar kemudian kita ya ada persiapan dan kemudian kita bisa ya tobat pada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita persiapkan amal soleh yang akan kita bawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua ya imtihanun nufus ya, lil yaumil akhir. Yang kedua ya, imtihan an-nufus. Ya, untuk menguji ya jiwa kita semua ini ya, dengan ya penjelasan-penjelasan tentang ya hari kiamat, dan kemudian ya mukaddimahnya atau prolognya itu dalam bentuk tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat itu. Ya, untuk apa? Untuk menguji jiwa kita semua. Apakah kita meyakini atau kita ya justru menolak peristiwa-peristiwa yang akan datang ya terjadi, seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadisnya, dan insya Allah akan kita ya terangkan secara satu demi satu ya, karena ini adalah ucapan Rasulullah SAW ya, bisa menjadi ujian dalam ya keyakinan kita dalam diri kita, apakah kita percaya tentang ya masalah itu atau tidak ya. Nah, makanya ya manusia terbagi dua nanti ya, ada yang beriman dan semakin kuat imannya tentang kehidupan akhirat dan tanda-tandanya ini, dan ada juga yang kemudian ragu ya, bahkan tidak mempercayainya, na'udzubillahi min dzalik ya. Itu yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah ya tasbitul iman fil qalbi ya, tasbitul iman ya fil qalb.
Bitul iman ya, fil qalbi. Dalam rangka memperteguh dan memperkokoh iman dalam hati. Ya. Jadi ini hikmahnya juga. Ya, kita mengetahui tanda-tanda ya dari ya peristiwa hari kiamat ini ya di akhir zaman kita ini ya adalah untuk memperteguh dan memperkokoh iman kita, karena kita tahu bahwa kita ini akan menghadapi banyak masalah, kita akan menghadapi banyak tribulasi, kita akan banyak menghadapi fitan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim, akan muncul ya fitan. Fitan itu ya adalah bentuk jamak daripada fitnah ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya itu satakunu ya fitan ya. Ya. Fitan ini adalah jamak dari ya fitnah ya. Jamak daripada fitnah. Ya, fitnah itu adalah ya satu, fitnatun. Ya, kalau dua fitnatani, kalau banyak namanya fitan. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau ini satakunu fitanun ini ya, satakunu fitan, akan muncul banyak dan beragam sekali ya fitan. Ya, fitnah itu adalah ujian-ujian keimanan yang menguji keimanan kita ya, sehingga ketika munculnya fitnah yang begitu banyak, Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain mengatakan al-qabidu ala dini kal-qabidu alal jamri. Oleh yang teguh, berpegang teguh komitmen dengan Islamnya, dengan agamanya pada saat itu, seperti orang yang menggenggam bara api. Sangat berat. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui semua ini, maka kita telah mempersiapkan ya, mental kita dan jiwa kita, iman kita, supaya kita perkuat iman kita, sehingga ya apapun fitnah yang kita hadapi ini bisa ya kita hadapi. Sebab kalau tidak, ya hadirin yang sangat bahagia, ya kita menghadapi fitnah, ya bisa ya berbalik ya keimanan kita. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan, ya yusbihu mu'minan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika datangnya fitan atau beragamnya ya tribulasi dan ujian-ujian keimanan muncul, ya karena tidak kuatnya manusia pada saat itu, tidak kuatnya iman kita pada saat itu, akhirnya kemudian kita bisa ya berbalik begitu cepat. Di pagi hari masih beriman, sore hari bisa kita menjadi kufur. Atau sebaliknya, sore hari kita kufur, ya beriman, pagi hari sudah bisa menjadi kafir. Karena begitu beratnya ya ujian-ujian dan tantangan keimanan ini. Oleh karena itu, mempelajari tentang peristiwa-peristiwa seperti ini, itu akan ya membuat kita ya mempersiapkan diri, ya mempersiapkan mental kita, dan kita memperkokoh iman kita agar kemudian ya kita bisa ya menghadapi berbagai macam menghadapi berbagai macam ya tribulasi dan ujian tersebut. Ya, di antaranya juga ya faedah kita mempelajari ya asyaratus sa'a atau tanda-tanda kiamat sebagai mukaddimah untuk peristiwa hari akhirat adalah tarbiyatun nufus lil isti'faf ya. Tarbiyatun nufus lil isti'faf. Ya. Tarbiyatun nufus ya lil isti'faf. Nah, bagaimana kita ya membina dan ya mentarbiyah diri kita supaya kita bisa ya menjaga diri ya, karena ya tentu ya kita seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kita ini menghadapi banyak ya tribulasi dan tantangan ya, sehingga ya kalau kita tidak ya selalu ingat tentang ya peristiwa hari kiamat dan dekatnya ya hari kiamat ini, maka ya kita ya bisa terjebak dalam ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selalu kita ingat, maka ini yang akan ya membangun mental kita ya, sehingga kemudian kita selalu menjaga diri ya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini sebagai prolog dan mukaddimah ya kita ya pada kesempatan ini ya insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita nanti pada ya asyaratus sa'ah ya tanda-tanda kiamat yang kemudian dibagi kepada ya dua, asyaratus sa'ah sugra dan asyaratus sa'al kubra, dan kemudian kita akan masuk pada contoh-contoh yang disebutkan secara detail oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.